Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usianya tak lagi muda, ketika banyak orang yang mungkin lebih memilih untuk pensiun, pergi mengasingkan diri di suatu tempat yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk atau hidup tenang bersama anak cucunya. Tetapi tidak dengan Omar Mukhtar di usianya yang 73 tahun. Ia lebih memilih memimpin perlawanan rakyat Libya untuk mengusir penjajah Italia atas tanah kelahiran mereka. Nama lengkapnya Omar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi, seorang pemimpin pejuang pribumi di Krenaija yang saat ini yaitu Libya Timur di bawah Senussid. Omar Mukhtar adalah seorang guru, juga merupakan tokoh terkemuka gerakan Senussi. Ia seorang pahlawan nasional Libya dan juga merupakan simbol perlawanan di dunia Arab dan Islam. Sejak tahun 1911, dia mengorganisir dan selama hampir 20 tahun memimpin gerakan perlawanan Libya melawan kekaisaran kolonial Italia selama Perang Italo-Senussi pertama dan kedua. Lelaki tua itu dijuluki dengan The Lion of Desert atau singa padang pasir, yang merupakan sosok yang membuat tentara Italia kewalahan. Benito Mussolini dibuatnya menjadi frustasi. Tentara mereka di lapangan dibuat ciut nyalinya. Rezim Italia kemudian berpikir, mungkin bukan dengan jalan kekerasan. Lelaki tua yang bekerja sebagai guru ngaji ini bisa ditaklukkan. Strategi membungkam perlawanan pun dilakukan. Dengan tujuan menghentikan perlawanan, bujuk rayu harta pun ditawarkan, tapi semua itu tidak mempan. Omar Mukhtar terus melakukan perlawanan tanpa henti selama 20 tahun. Dari tahun 1910 hingga 1930, hingga akhirnya para jenderal militer Italia pun silih berganti. Di rentang usianya yang semakin tua, yaitu 73 tahun, Omar Mukhtar pun tertangkap. Kemudian, petinggi militer Italia yang dikenal dengan berhati bengis, yaitu Jenderal Graziani, menghampirinya di ruang interogasi. "Tuan Omar, apakah Anda tidak tahu siapa yang Anda lawan? Kami ini punya pasukan yang terlatih, alat tempur yang modern dan canggih, dan logistik yang melimpah ruah. Kami pasti menang melawan kalian. Lalu mengapa kalian terus-menerus melakukan perlawanan?" Dengan penuh wibawa, Omar Mukhtar pun menjawab, kesombongan jenderal dari Graziani. "Ya, kami tahu itu semua. Tetapi yang penting bagi kami adalah melakukan perlawanan, ya perlawanan." Omar Mukhtar kemudian dihadapkan ke tiang gantungan, tangannya terborgol, tetapi kepalanya begitu tegak. Pandangan matanya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, bahkan menghujam ke depan. Kepada Jenderal Graziani, mujahid berusia 73 tahun itu mengatakan, "Namaku akan jauh lebih panjang dari umur para algojomo." Setelah itu, ia syahid di tiang gantungan. Omar Mukhtar merupakan cermin dari sikap seorang pejuang yang tidak mau tunduk pada penindasan dan kezoliman. Ia bisa saja memilih sikap tak peduli. Toh untuk apa melakukan perlawanan di usia yang senja? Ia bisa saja memilih sikap pesimis melihat kekuatan musuh yang begitu besar. Akan tetapi, sikap itu bukan pilihan seorang pejuang. Karena sikap pengecut itu bukan saja mereka yang lari tunggang langgang dari medan pertempuran, tetapi mereka yang memiliki mental penakut sebelum turun ke gelanggang. Terkadang bukan karena musuh itu lebih kuat dari kita, lalu kita dapat ditaklukkan, tetapi karena mental kita yang lemah dan pesimis dalam perjuangan. Oleh karena itu, Omar Mukhtar lebih memilih mati di medan laga ketimbang hidup hina di bawah kaki penjajah. Kematiannya memberikan pesan bahwa hidup merupakan perjuangan dan keberanian yang tak akan dimiliki oleh mereka yang mencintai kemewahan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.